Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, bersyukur buat hari ini. Firman Tuhan yang boleh kita renungkan untuk mengawali hari ini, saudara, sudah sampai di dalam kitab Kisah Rasul pasal 13, 14, dan 15. Pagi ini kita akan merenungkan Kisah Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Amin. Saudara, kita melihat tentang gereja atau jemaat yang misioner, saudara. Nah, kalau kita melihat Kisah Rasul, dimulai di pasal 2, itu hari lahirnya gereja yang ada di Yerusalem. Dan gereja di Yerusalem terkenal dengan jumlah jemaat ribuan, karena di situ dikatakan 3.000 jiwa mereka percaya Yesus, menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, itulah gereja yang pertama kali, saudara. Tetapi kita bisa melihat dari pasal yang ke-2 terus sampai dengan pasal yang ke-8, Alkitab mencatat Tuhan mengizinkan yang namanya aniaya dan penderitaan yang dialami oleh jemaat. Dan kita lihat di situ ada seorang tokoh yang namanya Saulus, sebelum menjadi Paulus yang besar, dan dia setuju dengan Stefanus yang dihukum mati dengan lemparan batu. Dan Alkitab mencatat setelah penganiayaan yang hebat itu, jemaat tercerai-berai, saudara, tersebar satu dengan yang lain sambil memberitakan Injil, sambil bermisi. Dengan kata lain, kita melihat gereja di Yerusalem sudah besar, jemaat ribuan, lupa akan tanggung jawab tugas untuk memberitakan Injil. Sehingga kita bisa melihat Tuhan mengizinkan yang namanya aniaya, supaya apa, saudara? Supaya orang percaya itu sadar akan tugas dan panggilannya. Jadi dengan kata lain, menginjil tanda petik terpaksa setelah terjadi penganiayaan, akhirnya meninggalkan Yerusalem. Lalu yang kedua, ada jemaat di Antioquia. Dari Kisah Rasul 13 yang kita baca tadi, firman Tuhan mengingatkan kita, mengajarkan kita bahwa jemaat Antioquia ini adalah jemaat yang mengutus, jemaat yang misioner. Dan kita bisa melihat ayat yang kedua, jemaat ini peka akan suara Roh Kudus, akan suara Tuhan atau kehendak Tuhan. Sehingga ada suara yang berkata, utuslah Paulus, Saulus, dan Barnabas sebagai alat utusan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan gereja masa kini? Dengan gereja kita, dengan kita sebagai orang percaya, masih adakah di antara kita yang terbeban, saudara, untuk pergi bermisi? Atau adakah gereja yang masih mengutus, saudara, utusan Injil, utusan misi untuk menginjil? Dan bukan hanya mengutus, tetapi juga membiayai utusan Injil itu. Dan pertanyaan berikutnya, masih adakah juga jemaat yang mau diutus? Nah, biarlah pagi ini menjadi renungan kita semua. Sebagai orang percaya, kita harus mengutus. Sebagai orang percaya, kita juga harus diutus untuk memberitakan kabar baik keselamatan dari Tuhan Yesus itu. Selamat pagi, Tuhan memberkati.